Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Konveksi Oido Kids Bandung. Untuk kelompok kami, yang pertama ada rekan saya Berliana Fatimah Zahwa, yang kedua ada Muhammad Kukuh, yang kebetulan kali ini tidak dapat untuk mengikuti presentasi. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Rizky Navanda Putra. Jadi, dalam pengembangan sistem langkah awal adalah memahami kebutuhan pengguna dan menentukan informasi yang akan diproses di Oido Kids. Selanjutnya, penting untuk menilai keuntungan yang akan diperoleh seperti efisiensi dan peningkatan layanan, serta merencanakan penjadwalan proyek dengan baik. Setelah itu, identifikasi masalah yang ada dan tentukan solusi yang tepat berdasarkan analisis sistem yang ada saat ini. Dari sistem, dari sini, baru yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan dapat ditentukan sehingga sistem dapat mengatasi masalah dan memenuhi harapan pengguna. Sebelum adanya sistem informasi ini, perusahaan Oido Kids masih menggunakan pencatatan manual dan belum terkomputerisasi mengakibatkan data yang tidak terarsip dengan baik sehingga mudah hilang, maupun kesalahan perhitungan absensi dan penggajian. Sistem yang akan dibangun bertujuan memberikan kemudahan dalam mengelola data karyawan, serta mempermudah admin dalam melakukan absensi dan penggajian karyawan. Batasan proyeknya. Satu, pengelolaan manual yang masih digunakan di Oido Kids. Penelitian ini difokuskan pada pembuatan sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, batasan teknologi. Yang keempat, tahapan pengembangan. Batasan ini memberikan gambaran tentang fokus proyek, yaitu merancang sistem informasi untuk memperbaiki efisiensi pengelolaan SDM di perusahaan konveksi ini. Tujuan proyeknya, sistem yang akan dibangun bertujuan dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data karyawan, serta mempermudah admin dalam melakukan absensi dan penggajian karyawan. Penjadwalan proyek ini menggunakan Gantt chart yang diawali pada planning dimulai dari bulan September hingga bulan Oktober akhir. Lalu proses analisis dimulai dari bulan Oktober hingga awal November. Lalu di bagian desain yang mencakup desain integrasi, arsitektur, user interface, desain sistem interface, desain imigrasi database, desain detail prototype, dan desain integritas sistem kontrol dimulai pada bulan November pertengahan hingga bulan bulan Oktober pertengahan hingga bulan November. Lalu eh, information itu dimulai di bulan November. Langkah jadwal selanjutnya itu support yang mencakup instalasi sistem dan pelatihan dimulai bulan November awal hingga November pertengahan. Selanjutnya, analisa kelemahan. Yang pertama ada pengelolaan data yang masih manual. Dari permasalahannya, data karyawan yang dikelola secara manual menggunakan pencatatan masih di atas kertas atau menggunakan spreadsheet yang sederhana. Nah, dari hal tersebut akan timbul resiko kehilangan data karena tidak ada sistem yang arsip yang baik
Data tidak terstruktur membuat sulit untuk mencari data dan memperbarui data, dan selanjutnya kesulitan dalam melacak absensi, penggajian, atau status pelatihan karyawan karena pencatatan yang masih manual tadi. Jadi, dan solusi yang ditawarkan dari sistem ini, yang pertama, sistem ini dapat menyimpan semua data karyawan dalam basis data terpusat yang aman dan terorganisir dengan baik. Yang selanjutnya, data karyawan dengan mudah diakses, diperbarui, dan dicari oleh admin melalui antarmuka yang user-friendly. Selanjutnya, data dapat di-backup secara otomatis. Yang kedua, ada kesalahan dalam penggajian dan absensi. Dari hal tersebut, permasalahan yang timbul, perhitungan absensi dan penggajian secara manual sangat rentan terhadap kesalahan. Karyawan dengan absensi yang tidak tercatat dengan baik dapat menyebabkan perhitungan gaji yang salah. Dan selanjutnya, proses penggajian membutuhkan waktu yang lama dan sulit, terutama karena data absensi yang harus dihitung secara manual di setiap akhir bulan. Nah, solusi yang ditawarkan adalah sistem ini dapat secara otomatis menghitung absensi dan penggajian berdasarkan data yang masuk ke dalam sistem. Mengurangi hal tersebut dapat mengurangi kesalahan perhitungan secara manual. Yang selanjutnya, absensi harian dicatat secara langsung melalui sistem dan gaji karyawan dapat dihitung secara otomatis sesuai dengan tingkat kehadiran mereka. Dan proses penggajian menjadi lebih cepat dan efisien karena perhitungan dilakukan secara otomatis dan dari sistem. Berikutnya, kurangnya pelacakan dan pelaporan data. Masalahnya, dalam sistem manual, membuat laporan terkait kehadiran karyawan, status pelatihan, dan penggajian memakan waktu yang seringkali tidak akurat. Tidak ada mekanisme pelacakan data yang baik untuk memonitor perkembangan karyawan dalam pelatihan atau untuk melihat laporan keuangan terkait penggajian. Nah, solusinya, sistem ini memiliki fitur pembuatan laporan otomatis, di mana laporan kehadiran, penggajian, dan status pelatihan karyawan dapat dihasilkan secara cepat dan akurat. Dan berikutnya, admin dan manajemen dapat dengan mudah memfilter data, melihat laporan sesuai dengan periode waktu yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada proses laporan yang lambat. Dalam sistem manual, membuat laporan membutuhkan waktu lama dan seringkali terjadi kesalahan, baik dalam laporan kehadiran maupun penggajian. Data yang tersebar di berbagai tempat membuat pembuatan laporan semakin sulit. Nah, solusi apa yang ditawarkan dari web ini? Nah, yang pertama, web memungkinkan membuat laporan secara otomatis dan real time, sehingga admin dapat melihat laporan kehadiran, penggajian, dan pelatihan kapan saja. Fitur-filter laporan memungkinkan pemilik dan admin memilih data laporan berdasarkan periode tertentu, yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan rasional. Selanjutnya, kurangnya transparansi dan efisiensi dalam rekrutmen dan pelatihan karyawan. Proses rekrutmen dan pelatihan karyawan seringkali memakan waktu dan sulit dilacak, terutama ketika karyawan baru bergabung. Tidak ada catatan yang baik mengenai siapa yang diterima, status pelatihan, dan kinerja mereka selama masa pelatihan. Nah, solusi yang ditawarkan, yang pertama, sistem ini memungkinkan admin untuk melacak seluruh proses rekrutmen, mulai dari mulai dari pendaftaran hingga penerimaan karyawan baru. Semua data tersimpan di dalam database. Selanjutnya, pelatihan karyawan dapat dipantau secara otomatis dan hasilnya dicatat dalam sistem untuk memudahkan penilaian kinerja karyawan baru setelah pelatihan. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memantau karyawan secara efektif. Masalahnya, tidak ada mekanisme untuk memantau perkembangan dari kinerja karyawan secara efektif. Manajemen sulit menilai karyawan mana yang produktif atau tidak berdasarkan absensi dan laporan penggajian yang manual. Solusinya, sistem ini menawarkan dashboard kinerja karyawan di mana admin dan manajemen dapat melihat performa karyawan berdasarkan absensi, status pelatihan, dan hasil kerja mereka. Ini memberikan wawasan yang lebih baik mengenai kinerja individu atau kelompok, sehingga keputusan terkait karyawan dapat diambil dengan lebih cepat. Selanjutnya ada usulan hasil analisa.
Pengolahan data manual. Validasi otomatis eh, menambahkan fitur validasi data otomatis untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem tidak mengalami duplikasi atau kesalahan input. Ini bisa mencegah terjadinya kesalahan dalam penyimpanan data karyawan. Untuk meningkatkan keamanan data, gunakan enkripsi pada data sensitif dan berikan hak akses terbatas kepada pengguna tertentu, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat melakukan pengolahan data tertentu. Implementasi audit trail untuk pelacakan perubahan data untuk mengetahui siapa yang melakukan perubahan, meningkatkan transparansi dan keamanan. Next. Kesalahan dalam penggajian data absensi. Integrasi dengan sistem absensi otomatis mempertimbangkan integrasi dengan perangkat absensi berbasis biometri atau sistem RFID yang terhubung langsung ke sistem, sehingga data absensi lebih akurat dan terhindar dari manipulasi. Pengingat absensi, implementasikan fitur pengingat otomatis bagi karyawan yang belum melakukan absensi atau jika ada ketidaksesuaian data absensi. Menyediakan fitur simulasi penggajian yang memungkinkan admin untuk melihat perhitungan gaji sebelumnya sebelum penggajian final, guna memastikan tidak ada kesalahan perhitungan sebelum pembayaran. Kurangnya pelacaan dan pelaporan data. Customize reports untuk memperluas fitur pelaporan dengan menambahkan customize reports di mana admin dapat memilih parameter khusus untuk disertakan dalam laporan, seperti kinerja spesifik atau penilaian pelatihan individu. Menambahkan fitur visualisasi data seperti grafik dan diagram dalam laporan untuk mempermudah manajemen dalam memahami tren kinerja karyawan dan absensi. Untuk pengingat laporan, membuat fitur pengingat otomatis untuk laporan rutin seperti bulanan atau tahunan, sehingga admin dapat menerima pemberitahuan saat laporan sudah siap atau mendekati tenggat waktu. Proses laporan yang lambat. Pastikan sistem mampu memproses data besar dengan cepat, khususnya saat membuat laporan dalam jumlah besar atau mengakses data yang banyak. Gunakan pengindeksan database dan optimasi query untuk mempercepat akses data. Sediakan fitur ekspor laporan ke berbagai format seperti PDF, Excel, atau CSV, sehingga data lebih fleksibel untuk diproses lebih lanjut oleh tim keuangan atau SDM. Selanjutnya, kurangnya transparansi dan efisiensi dalam rekrutmen dan pelatihan karyawan. Menambahkan fitur peringkat atau penilaian selama pelatihan, di mana pelatihan dapat menilai performa karyawan baru secara sistematis dan menyimpan data tersebut untuk analisis kerja. Membuat modul yang memungkinkan pelacakan pelatihan lanjutan untuk karyawan lama yang ingin mengembangkan keterampilan baru, sehingga perkembangan karyawan dapat dimonitor sepanjang karir mereka di perusahaan. Integrasi dengan platform rekrutmen. Integrasikan sistem dengan platform rekrutmen pihak ketiga seperti Link ID atau portal pekerjaan untuk memudahkan proses pencarian kandidat baru langsung dari sistem. Ketidakmampuan untuk memantau karyawan secara efektif. Membuat dashboard Key Performance Indicator atau KPI yang memvisualisasikan performa individu dan tim berdasarkan metrik kinerja utama seperti absensi, produktivitas, dan hasil pelatihan. Implementasi fitur notifikasi kerja otomatis untuk memberitahu manajemen saat ada karyawan yang kinerjanya menurun atau di bawah ekspektasi. Menyediakan fitur untuk evaluasi 360 derajat, di mana karyawan dapat dinilai oleh rekan kerja, atasan atau bawahan, sehingga penilaian kinerja lebih objektif dan menyeluruh. Kesimpulan dari hasil analisa yaitu dengan adanya penguatan pada aspek validasi data, integrasi absensi otomatis, pelaporan yang fleksibel, dan dashboard kinerja, sistem ini dapat lebih efisien dan memberikan nilai tambahan yang lebih besar bagi perusahaan. Penambahan fitur yang lebih modern seperti analitik kinerja karyawan, visualisasi data, dan integrasi eksternal juga akan memperluas keamanan sistem dalam memantau dan mengelola karyawan secara efektif dan menyeluruh. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama ada manajemen data karyawan. Sistem harus menyediakan modul untuk input, pembaruan, dan penghapusan data karyawan
termasuk data personal, riwayat pekerjaan, absensi, dan status pelatihan. Kedua, penyimpanan yang terpusat. Data harus disimpan dalam database terpusat yang terstruktur dengan baik untuk memudahkan akses dan pencarian. Yang ketiga ada backup otomatis. Sistem harus dapat membackup data secara otomatis dan berkala untuk melindungi data dari kehilangan. Selanjutnya ada pengelolaan absensi dan penggajian. Yang pertama, sistem harus memiliki fitur pencatatan absensi otomatis yang bisa menggunakan integritas perangkat absensi. Yang kedua, berdasarkan absensi dan parameter lain seperti lembur dan tunjangan, sistem harus secara otomatis menghitung gaji setiap karyawan. Yang ketiga, sistem harus memberikan opsi bagi admin untuk melakukan simulasi gaji sebelum menggaji final untuk memastikan akurasinya. Yang selanjutnya ada pelaporan. Sistem harus memungkinkan pembuatan laporan secara otomatis, baik laporan absensi, penggajian, atau pelatihan. Yang kedua, fitur filter laporan harus tersedia sehingga admin atau manajemen dapat memilih parameter spesifik untuk laporan yang lebih detail. Yang ketiga, sistem harus dapat mengekspor laporan dalam format seperti PDF, Excel, dan CSV untuk keperluan eksternal. Berikutnya, pelatihan dan rekrutmen. Sistem harus dapat mengelola seluruh proses rekrutmen, mulai dari pengelolaan pelamar hingga penerimaan karyawan baru. Yang kedua, sistem harus dapat melacak status pelatihan karyawan baru maupun yang sudah lama dengan hasil pelatihan yang dicatat untuk evaluasi. Yang ketiga, sistem harus mengirimkan notifikasi kepada karyawan dan admin terkait pelatihan yang akan datang atau yang perlu diperbarui. Berikutnya, pengelolaan kinerja karyawan. Sistem harus menyediakan dashboard yang menunjukkan kinerja karyawan berdasarkan metrik seperti kehadiran, hasil kerja, dan status pelatihan. Berikutnya, sistem harus memfasilitasi penilaian kinerja secara berkala yang dapat dilakukan oleh atasan langsung dan mencakup penilaian 360 derajat. Berikutnya, notifikasi kinerja. Sistem harus mengirimkan peringatan otomatis kepada manajemen jika kinerja karyawan berada di bawah ekspektasi atau memerlukan intervensi. Berikutnya, keamanan dan akses. Sistem harus mengatur hak akses berdasarkan peran pengguna, contoh admin, manajemen, manajer, atau karyawan, sehingga hanya pihak berwenang yang bisa mengakses data sensitif. Dan nomor dua, data sensitif seperti penggajian dan informasi pribadi harus dienkripsi baik dalam penyimpanan maupun saat transfer. Selanjutnya, sistem harus memiliki fitur audit trail untuk mencatat semua aktivitas pengguna terkait perubahan data guna meningkatkan transparansi dan keamanan. Berikutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama, kebutuhan non-fungsional admin. Ada PC minimum dual core prosesor, keyboard, dan mouse, serta monitor. Dan kebutuhan fungsional lainnya adalah sewa layanan hosting dan sewa domain. Untuk kebutuhan non-fungsional proyek, yang pertama keamanan. Data karyawan dan penggajian harus disimpan dengan aman untuk mencegah akses tidak sah. Nomor dua, kinerja. Sistem harus dapat menangani sejumlah besar data karyawan secara efisien. Yang ketiga, skalabilitas. Sistem harus mampu berkembang sesuai dengan pertumbuhan jumlah karyawan. Selanjutnya, aksesibilitas. Sistem harus dapat diakses dengan mudah oleh admin dan pemilik. Yang terakhir ada kehandalan. Sistem harus mampu berjalan tanpa gangguan untuk memastikan kelancaran operasional harian, terutama terkait penggajian dan absensi. Lalu ada keanggotaan staf proyek. Keanggotaan pada proyek ini, pengembangan dilakukan oleh tim dari Universitas Surya Kencana dengan rincian staf sebagai berikut. Yang pertama ada Sri Widaningsih, yaitu beliau adalah dosen jurusan Teknik Informatika selaku pemimpin proyek. Yang selanjutnya ada Agus Suheri sebagai anggota tim dan Eli Nurul Latifah sebagai anggota tim juga. Rancangan anggaran proyek.
rancangan anggaran proyek kami gambarkan kurang lebih sebagai berikut karena dalam jurnal tidak disebutkan secara spesifik terkait anggaran. Yang terakhir, yang berikutnya ada kelayakan proyek. Kelayakan proses teknis proyek menggunakan teknologi yang sudah terbukti, BPMSL, UML, dan metodologi waterfall yang sudah teruji untuk pembangunan perangkat lunak. Sistem ini menggunakan pengolahan data karyawan, absensi, dan penggajian, serta mengurangi kesalahan dalam perhitungan manual. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan melalui pengurangan karyawan, pengurangan kesalahan penggajian, dan mempercepat proses pengolahan data karyawan. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tugas bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.